Nah lalaki bet dikumpulkan saminggu sekali dina poe Jumaah keur dipapatahan keur di khutbahana. Ieu pasti aya alasanana. Jadi kieu lalaki mah berat pisan tanggung jawabna. Matak dikumpulkan saminggu sekali teh keur nguatkeun hate. Lalaki tidak akan dihargai ketika dia tidak sanggup memberi. Lamun lalaki duit teboga, pagawean teboga, beungeut saaya-aya, wah ripuh kacida. Jadi tidak ada alasan baginya untuk dihargai dan dicintai lamun segitu mah. Matak dikumpulkan saminggu sekali keur nguatkeun hate. Eta khotib anu keur khutbah teh keur nguatkeun hate urang. Matak dengekeun khotib teh ulah ngadon hees Jumatan teh ulah ngadon ngobrol. Eta teh keur nguatkeun hate urang. Ngame urang teh jadi lalaki anu tegar. Ngame urang teh jadi lalaki anu teu kalaka ngalamun hareupeun teras. Manfaatkeun poe Jumat teh. Keur ajang saling menguatkan. Tak kicu. Nama seri heula we. Keun we da hirup mah heureuy. Nu serius mah ibadah. Di antara waktu yang sempit dan jadwal yang terjepit, beberapa orang merencanakan pelarian ke gunung. Menutup telinga dari pertanyaan, untuk apa naik gunung? Karena soal hobi tidak melibatkan untung rugi, melainkan urusan hati yang tidak mesti dimengerti. Zaman sekarang naik gunung kayak konser. Dulu ribetnya minta ampun. Sekarang banyak banget yang mendadak jadi anak gunung. Hasilnya setiap gunung jadi rame. Berita pendaki hilang makin sering muncul. Bahkan ada yang isinya aneh-aneh dan gak masuk akal. Tapi kamu tahu gak, dulu kalau mau naik gunung tuh gak semudah sekarang. Gak bisa asal naik. Kamu harus gabung organisasi pecinta alam dulu, kayak Mapala. Terus ikut kuliah pendakian, belajar navigasi darat, pertolongan pertama, survival di alam liar. Pokoknya harus punya ilmu. Baru setelah itu kamu dikasih surat tugas ekspedisi dan bisa ikut naik bareng tim resmi. Naik sendiri jangan harap base camp nerima. Dan buat apa naik gunung? Dulu itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat menyepi, cari jati diri, dan menyatu dengan alam. Kalau sekarang banyak yang cuma naik gunung buat konser dan bikin hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Maka dari itu, biarkanlah tubuhku menjadi bidak di atas papan catur zaman yang berjalan kalang kabutan, yang melaju melanda masyarakatku demi satu cita-cita, keadilan. Panjang napasnya, aku tidak lahir dari pangkuan damai yang palsu. Aku dilahirkan dari rahim yang gelisah pada saat kerusuhan Mei 1998 diberi tangis sebagai sebuah isyarat bahwa hidup harus menyala. Maka takkan kubiarkan hidup ini berada pada ketenangan yang mengubur sebuah gelisah, sebab api tidak lahir dari pelukan embun. Aku adalah benturan, aku adalah gesekan. Disitulah nyala menemukan bentuknya. Akan kupikul kesunyian, akan kutikam rasa takut, akan kutulis seni puisi ini sebagai bentuk kesenian hidupku. Seperti kata penyair pelopor angkatan 45, sekali berarti, sudah itu mati. Guruku mengajarkan hidup adalah pengabdian, selebihnya adalah juga pengabdian. Hari ini akan kupilih jalan menanjak agar aku mencapai keikhlasanku. Akan kupilih jalan berbatu agar aku bisa senantiasa bertawakal. Dan bila saja jalanku buntu, akan kubuka luasnya cakrawala kesabaranku. Bumi pasrah langitku, kesadaran matahariku, agar langkahku tidak akan pernah berhenti. Jangan naik gunung sebelum tahu hal ini. Naik gunung bukan sekadar petualangan atau hobi kekinian. Di balik pemandangan indah dan selfie di puncak, ada banyak risiko yang tak kasat mata. Sayangnya, banyak yang mengira mendaki itu cuma soal kuat jalan dan foto-foto. Padahal, satu kesalahan kecil bisa membuatmu tersesat bahkan tak kembali. Jadi, sebelum kamu naik gunung, simak dulu hal-hal penting ini. Bisa jadi, ini yang menyelamatkan nyawamu. Realita gunung, bukan tempat liburan biasa. Gunung itu indah, tapi bukan tempat yang bisa dianggap remeh. Di ketinggian, oksigen menipis, tubuh jadi cepat lelah,
dan pikiran gampang panik. Cuaca bisa berubah secepat jentikan jari, cerah jadi gelap, terang jadi badai, dan yang paling berbahaya, rasa percaya diri berlebihan. Banyak pendaki pemula yang berpikir, nanti juga bisa, sampai mereka sadar, mereka sendirian, tanpa sinyal, dan malam mulai turun. Persiapan fisik dan mental yang sering diabaikan. Mendaki gunung bukan cuma urusan kaki kuat, tubuhmu harus siap untuk perjalanan panjang, membawa beban, dan menghadapi udara dingin. Latihan fisik seperti jogging, naik tangga, atau bersepeda bisa jadi modal awal. Tapi jangan lupa, mental juga harus dilatih. Saat badai datang, atau rute terasa tak habis-habis, mentalmu yang menentukan, lanjut atau menyerah. Jangan remehkan kekuatan pikiran yang stabil dalam kondisi darurat. Mengenal karakter gunung. Setiap gunung. Gue tuh kadang mikir ya, pendaki baru itu tahu gak soal manajemen perjalanan? Atau naik gunung taunya cuma tentang sampai puncak doang? Padahal yang bikin pendakian itu seru, atau malah bisa berbahaya sob, itu adalah tim atau teman pendakian. Lu bisa aja nih punya fisik yang kuat, mental yang hebat, tapi kalau tim lu gak solid, perjalanan lu tuh bisa lebih ribet dari yang lu bayangin. Nah, itulah kenapa penting banget memilih teman, partner, sahabat yang tepat saat membuat manajemen perjalanan. Karena lu harus siap ngadepin segala kemungkinan, dari cuaca yang ekstrim, kondisi jalur yang sulit, sampai bencana yang bisa terjadi kapan aja sama teman yang lu pilih itu. Ada yang lebih berpengalaman, ada juga yang fisiknya lebih kuat, jadi lu bisa tahu nih peran masing-masing dalam tim yang lu mau bentuk. Jadi jangan cuma fokus sama tujuan akhir, tapi siapkan manajemen perjalanan dengan baik agar lu bisa nikmatin pendakian bareng teman-teman lu itu. Karena pendakian itu perjalanan bareng, bukan cuma untuk mencapai tujuan, tapi juga untuk menghargai momen dan mempererat hubungan kalian. Setelah tim solid terbentuk, baru deh kita bisa mulai mikir soal riset gunung dan tujuan pendakian yang lebih matang dalam manajemen perjalanan. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Gak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. Yang suka mendaki, yang suka TikTok, coba dengerin ini. Ketika kita mendaki, kita tuh kuat mendaki jam 2 pagi bangun untuk summit attack yang menuju puncak demi memburu foto sunrise. Tapi ketika kita habis selesai itu foto-foto sunrise, ya udah lewat begitu aja. Gak sholat subuh ditinggalin begitu aja. Musibah, ya. Sibuk mendokumentasikan foto sunrise, padahal saat itu malaikat juga sedang mendokumentasikan amal kita. Bayangin, kita lagi nggak sholat dicatat sama malaikat. Kita upload foto-fotonya di sosial media, lagi di puncak, biar kelihatan kuat di mata manusia. Padahal sesungguhnya di mata Allah, orang yang nggak sholat adalah orang yang benar-benar lemah. Jadi teman-teman, jangan pernah tinggalin sholat dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Karena amal yang pertama kali dihisap adalah sholat. Kalau hisap pertama kita nggak lulus, percuma amal kita yang lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Jadi itu ada pendaki yang aneh, yang suka TikTok juga aneh. Bayangin aja, buat ke puncak gunung itu kan capek banget ya. Jalannya nanjak, bareng becek-becekan, banyak semak-semakan, dan juga kadang itu lecet, jatuh. Bahkan dia berjam-jam buat naik ke puncak itu mampu. Tapi anehnya, dia untuk datangin masjid yang cuma 5 menit paling dari rumahnya, nggak ada tanjakan, ya dia nggak mampu. Insyaallah. Jadi kamu jangan ngaku pencinta alam kalau nggak pernah sujud sama yang menciptakan alamnya. Jadi teman-teman, jangan pernah tinggalin sholat dimanapun dan dalam kondisi apapun. Terus jaga sholat 5 waktu kita. Salam sehat, olahraga, tutup aurat. Barakallahu fikum. Tolong ke Pak Dedi Mulyadi, ini jalannya jelek banget Pak. Jadi susah buat aksesnya, betul gak? Iya, aku tadi udah labuh. Berapa kali? 3 kali. Mana Iya, yang luka? Merah-merah.
Pipi saya tadi kebentur sama tangkalan putih. Jadi tolong betulin aja ya. Tolong Kang Dedi ininya jalannya ya. Langsung dibenerin aja. Sekedar info dari saya. Makasih.